Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Agus Arta dan pada video kali ini aku mau bahas soal TKP atau tes karakteristik pribadi. Soal yang pertama, Anda menyadari ada beberapa laporan yang tertinggal dan tidak terkirimkan kepada atasan. Sedangkan atasan telah membawa laporan tersebut ke kantor pusat untuk dipresentasikan. Sikap Anda adalah, jadi kalian ini tuh ceritanya baru sadar gitu loh, ada laporan ternyata belum terkirim gitu loh ke pimpinan, sedangkan pimpinan itu udah berangkat menuju kantor pusat. Jadi langkah apa sih yang harus kalian lakukan untuk mengatasi masalah tersebut gitu? A. Meminta maaf kepada atasan atas kelalaian saya terhadap laporan tersebut. Oke, kita simpan dulu. B. Berharap kelalaian tersebut tidak disadari oleh atasan saya dan pihak provinsi. Ini menurut aku udah bukan jawaban dengan poin tertinggi ya. Berikutnya, C. Meyakini atasan dengan jam terbang tinggi dapat mengatasi permasalahan sepele seperti itu. Ini juga menurut aku bukan jawaban yang tepat ya. D. Memberitahukan kondisi tersebut kepada atasan untuk sama-sama mencari solusi. Oke, kita simpan dulu, ini bisa jadi. E. Mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab atas kesalahan fatal yang saya buat tersebut. Ini menurut aku juga bukan jawaban dengan poin tertinggi. Nah, di sini ada dua jawaban tersisa ya, antara A dan juga D. Aku akan langsung aja kasih tahu opsi dengan jawaban poin tertinggi, yaitu yang D ya teman-teman. Poin 5, dengan memberitahukan kondisi tersebut kepada atasan untuk sama-sama mencari solusi. Yang A itu poin 4. Aku setuju, memang kalau kita buat kesalahan kan pertama-tama ya harus minta maaf. Cuman di sini kan di opsi kayak ya udah minta maaf gitu aja, kayak nggak ada kesan usaha gitu loh untuk memperbaiki masalah yang telah kalian buat gitu. Kecuali ya misalkan opsi A ini tuh kayak ditambahin kalimat bahwa kalian itu berusaha untuk memperbaiki kesalahan, atau mungkin ditambahkan dengan upaya-upaya kalian untuk mengatasi masalah yang kalian buat, itu mungkin bisa jadi ya opsi A ini poin tertinggi gitu teman-teman. Oke, aku langsung aja ya lanjut ke soal yang berikutnya. Salah seorang rekan kerja Anda kedapatan sudah beberapa hari tidak mengambil absen. Hal tersebut terpantau dari rekaman CCTV. Pada rekaman tersebut terlihat rekan kerja Anda sering terlambat dan tidak mengambil absen agar keterlambatannya tidak terdeteksi kepada sistem kantor. Sikap Anda adalah A. Memberlakukan pengambilan absen secara manual. B. Fokus pada pekerjaan saya dan tidak mencampuri urusan orang lain. Ini udah nggak mungkin ya jawaban yang paling tepat dengan poin tertinggi. C. Memperbarui sistem pengambilan absen agar yang tidak mengambil absen juga terdeteksi pada sistem tersebut. D. Meminta staf HRD memberikan surat teguran atas ketidakdisiplinan rekan tersebut. E. Mengingatkan rekan tersebut untuk menunjukkan kedisiplinan sebagai seorang karyawan. Oke, di sini aku langsung aja ya kasih tahu kalian, poin tertinggi itu ada di opsi yang E ya teman-teman, karena ini tuh jadi salah satu upaya awal gitu untuk mengingatkan teman yang sering terlambat dan tidak mengambil absen. Dan jangan lupa juga nih, kalian tunjukkan kedisiplinan ya di situ supaya bisa dicontoh gitu loh oleh teman kalian yang sering terlambat itu. Oke, mungkin kalian bisa paham. Di sini aku langsung aja lanjut ke soal yang berikutnya. Anda adalah seorang akuntan di sebuah perusahaan dagang. Anda bertanggung jawab untuk membuat laporan keuangan perusahaan Anda setiap bulan. Anda ingin membuat laporan keuangan yang akurat, lengkap, dan tepat waktu. Namun, Anda menghadapi beberapa masalah yang muncul dalam pekerjaan Anda, seperti data yang tidak konsisten, kesalahan perhitungan, atau keterlambatan pengiriman. Apa yang akan Anda lakukan? A. Anda melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang Anda gunakan untuk membuat laporan keuangan serta memastikan bahwa data tersebut sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. D. Anda menggunakan perangkat lunak akuntansi yang dapat membantu Anda dalam melakukan perhitungan pencatatan dan penyajian laporan keuangan serta mengurangi risiko kesalahan manusia. C. Anda berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan laporan keuangan seperti manajer, auditor, atau klien untuk menyampaikan progres, kendala, atau permintaan Anda
serta mendapatkan umpan balik atau bantuan dari mereka. D. Anda menyelesaikan masalah yang muncul dalam pekerjaan Anda dengan cara yang solutif, yaitu dengan mencari penyebab, dampak, dan alternatif solusi, serta menerapkan solusi yang paling efektif dan efisien. E. Anda mengikuti jadwal dan deadline yang telah ditetapkan untuk membuat dan mengirimkan laporan keuangan, serta melakukan penyelesaian atau perbaikan jika diperlukan. Nah, kalau kalian lihat opsinya, itu kan semuanya hampir betul ya, dan mirip-mirip gitu loh, bagus-bagus gitu jawabannya. Nah, kalau kasus yang seperti ini ya, teman-teman, coba deh kalian lihat opsi jawabannya gitu. Kalian bandingkan antara opsi yang satu dengan yang lainnya. Kalau kalian lihat ya, opsi yang D itu jadi solusi untuk opsi yang lainnya. Dengan kalian mencari cara yang solutif, yaitu kalian mencari penyebabnya apa, dampak dan alternatif solusinya, serta menerapkan solusi yang paling efektif dan efisien. Jadi opsi yang D itu udah merangkum semua opsi yang ada. Sehingga opsi D itu poinnya 5. Kayak gitu teman-teman. Nah, di sini juga aku mau kasih tahu ya, tips mungkin ya bisa jadi panduan kalian kalau jawab soal TKP yang panjang-panjang dan jawabannya itu bagus-bagus gitu ya. Kalau ngarah ke konteks soalnya dan melihat jawabannya itu mirip semua bagus-bagus, ya kalian bisa lihat opsi jawabannya. Kalian fokus ke opsi jawabannya, yang mana kira-kira opsi itu yang bisa menampung semua opsi yang ada. Di sini aku mau kasih kalian satu soal tambahan, kira-kira opsi mana yang menurut kalian poinnya paling tinggi. Banyak dari kalian nih yang tanya ke aku, Kak, di mana sih tempat untuk latihan SKD CPNS? Nah, di sini aku mau kasih tahu kalian kelas untuk latihan soal SKD buat yang masih awam banget nih dan masih awal ya untuk ikut tes SKD ini. Karena di kelas ini juga ada live mentoring setiap malam selama 21 hari dan ada banyak benefit lainnya. Di mana lagi kalau bukan di Bisa CPNS. Untuk cara daftarnya, kalian bisa akses websitenya yaitu di bisa.cpns.com. Lalu kalian tinggal pilih garis 3 di pojok kanan atas, lalu klik masuk. Nah, kalau kalian belum punya akun, bisa klik daftar. Jadi kalian buat akun dulu ya, registrasi dulu. Nah, kalau seandainya kalian sudah daftar, kalian bisa langsung aja login dengan email dan juga password yang telah kalian buat sebelumnya. Lalu tinggal klik masuk. Setelah kalian masuk, tinggal pilih aja garis 3 di pojok kanan atas, lalu kalian klik pembelian SKD, dan kalian bisa di sini masukkan kode voucher dari aku ya, supaya kalian itu dapat potongan harga 20.000. Nah, kode vouchernya itu adalah Bisa CPNS Arta. Lihat besar kecil hurufnya ya teman-teman, huruf B-nya besar, huruf C-nya besar, dan juga huruf A-nya besar. Lalu tinggal kalian klik pakai. Nah, kalian bisa scroll ke bawah. Di situ ada paket SKD VVIP Batch 3 2024. Nah, kalian bisa daftar paket ini ya, teman-teman, untuk mendapatkan penawaran terbaik dan juga kelebihan yang nanti bisa kalian nikmati tentunya. Tinggal klik beli, lalu nanti kalian akan mendapatkan informasi pembayaran. Nah, untuk cara melakukan pembayarannya, kalian bisa tinggal klik aja. Dan kalian bisa sesuaikan juga ya untuk metode pembayarannya dengan menggunakan apa gitu. Jadi misalkan nih untuk Bank BNI ya. Jadi di sini udah ada untuk virtual account dan juga nominal harga yang harus dibayarkan. Di sini tertera ya untuk tahapan-tahapan dalam melakukan pembayarannya. Jadi kalian nggak usah bingung lagi ya. Nah, dengan kalian ikut kelas itu, kalian bisa puas tuh tanya-tanya ke mentor karena ada benefit tadi ya. Dan kalian juga jadi lebih jago ketika mengerjakan soal saat tes nanti. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin ada kebingungan terkait cara daftar maupun pembayarannya, bisa komen di bawah ya. Jangan lupa daftar.